Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala atihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang berjamaah, tentang syarat-syarat berjamaah, atau boleh dikatakan syarat menjadi makmum. Karena masih banyak di kalangan masyarakat yang tidak mengetahui hal ini. Mereka hanya ikut-ikutan, hanya bermakmum saja, padahal mereka tidak tahu bagaimana tata caranya bermakmum. Yang penting imam bertakbir, ikut bertakbir. Yang penting imam ruku, ikut ruku. Padahal tidak semudah itu, ya, menurut kajian fikih Islam. Nah, kesempatan kali ini saya membahas tentang masalah syarat menjadi makmum, yang mana telah kami rangkum dari beberapa referensi dan menjadi sebuah buku. Ya. Pertama, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, syarat menjadi makmum yang pertama, makmum tidak boleh atau tidak mengetahui batal sholat yang dilakukan imam menurut madhab yang dianut pihak makmum. Jadi makmum tidak mengetahui batalnya sholat yang dilakukan imam menurut mazhab yang dianut pihak makmum. Nah, dengan demikian, jika bermadhab Maliki yang tidak membaca basmalah sebelum Al-Fatihah, sementara makmum bermadhab Syafi'i, ya, yang mengharuskan membaca Fatihah dikarenakan basmalah, maksud kami basmalah itu termasuk ayatun minal Fatihah, maka menurut mayoritas atau menurut kaul ashab dari kalangan mazhab Syafi'i, ini tidak sah. Jadi ada makmum bermadhab Syafi'i, makmum kepada imam yang bermadhab Maliki. Kemudian madhab Maliki tersebut selaku imam tidak baca basmalah. Maka menurut madhab Syafi'i yang berpendapat bahwasanya Al-Fatihah ayatun minal al-basmalah ayatun minal Fatihah, ini Fatihahnya tidak sah. Kalau Fatihahnya tidak sah, maka sholatnya tidak sah. Nah, seperti itu. Akan tetapi menurut muqabil ashah, ya, perbandingan pendapat yang lebih sahih, ya, ini yang menjadi pegangan, yang dimaksud makmum tidak mengetahui batal sholatnya imam, ini menurut madhab mereka. Artinya, kalau menurut madhab mereka itu sah, kita bermakmum meskipun menurut madhab kita itu sah, tapi menurut madhab imam itu sah, ini tetap sah. Ini yang pertama. Jadi basmalah menurut madhab Malikiyah, Imam Malik, ini bukan ayatun minal Fatihah. Ya. Imamnya bermadhab Maliki
makmumnya bermadhab Syafi'i, yang menurut madhab Syafi'i Fatihah adalah ayatun minal Fatihah. Maka keyakinan imam yang bermadhab Maliki sah sholatnya, kemudian keyakinan makmum yang bermadhab Syafi'i tidak sah. Akan tetapi menurut madhab Maliki sholat imam sah, maka sholat makmum yang sedemikian menurut muqabil ashah ini juga sah. Demikian ini tersebut dalam kitab As-Sirajul Wahhaj, ya, halaman 69. tidak usah kita bacakan, ya. Kemudian yang kedua, makmum tidak meyakini wajibnya mengulangi sholat bagi imam, ya. Makmum tidak meyakini wajibnya mengulangi sholat bagi imam, ya. Kalau makmum meyakini bahwasanya sholatnya imam itu harus diulangi dikarenakan kurang memenuhi syarat, contoh seperti imam adalah orang yang berhadas disebabkan tidak menemukan air dan debu, maka makmum seperti ini tidak boleh bermakmum kepada imam yang statusnya harus mengulangi sholatnya. Karena menurut madhab Maliki, menurut madhab Syafi'i, orang yang tidak menemukan debu dan air, dia sholat di hormatil waktu. Nanti kalau sudah mendapati air atau debu, dia wajib mengulangi sholatnya. Nah, orang yang seperti ini tidak boleh dijadikan imam. Kemudian yang ketiga, pihak imam bukanlah tergolong ummi. Apa ummi itu? Ummi kalau menurut bahasa adalah ibu. Tapi yang dimaksud di fikih di sini adalah orang yang tidak cakap dalam membaca Fatihah. Artinya bacaan Fatihahnya tidak betul, ya. Bacaan Fatihahnya salah, fatal. Bacaan Fatihahnya, kesalahannya bisa merubah makna. Nah, hal ini kalau makmumnya itu qari, ya, maka tidak boleh makmum yang seperti ini bermakmum kepada imam yang ummi tadi. Nah, kemudian selanjutnya syarat yang nomor 4, laki-laki atau khunsa. Khunsa ini adalah orang yang mempunyai dua alat kelamin, ya. Kemudian alat dua kelamin itu, ya, itu sama-sama berfungsi. Nah, laki-laki atau khunsa ini tidak boleh bermakmum kepada perempuan atau khunsa. Nah, seperti itu. Ini syaratnya. Kemudian syarat yang kelima, posisi berdirinya makmum, ya, tidak lebih maju daripada imam. Ini kalau searah, ya. Jadi posisinya makmum tidak lebih maju daripada imam, kecuali dalam sholat syiddatul khauf, sholat dalam keadaan terdesak, umpama peperangan atau kondisi mencekam, peperangan, itu tidak apa-apa. Nah, ini syarat yang ke-5. Kemudian yang ke-6, makmum mengetahui gerakan imamnya, baik dengan melihat langsung atau melihat gerakan makmum yang lain yang disebut robit, mendengarkan suara imam atau pihak yang menirukan bacaan imam, yakni biasa disebut muballigh.
meskipun muballigh tersebut tidak ikut sholat. Jadi makmum harus mengetahui gerakan imam, baik mengetahuinya itu merupakan ucapan imam, gerakan imam, atau ada orang yang memberitahukan, yang disebut dengan muballigh. Meskipun muballigh ini tidak sholat, ini tidak mengapa, sah. Ya, itu seperti itu syaratnya. Jadi makmum harus tahu sholatnya imam, ya, baik perbuatannya atau ucapannya, atau ada orang yang menirukan sholatnya imam, ya, atau gerakannya imam. Umpama ada imam Allahu Akbar, kemudian ada yang mengikuti dengan suara keras Allahu Akbar. Nah, seperti itu, meskipun orang ini tidak melakukan sholat. Kemudian jika berada di luar masjid, baik keduanya ada di luar masjid atau imamnya di masjid, makmumnya di luar, intinya ada di luar masjid, disyaratkan tidak ada penghalang antara imam dan makmum. Tidak ada penghalang. Kalau sampai ada penghalang, ya, ini maka tidak sah. Dan jarak keduanya antara makmum dan imam itu tidak melebihi 300 dhira'. Kira-kira 300 dhira' itu sekitar 14 meter, ya, 14.400 cm. Jadi 14.400 cm. Ya. Seperti itu. Sementara jika pihak imam dan makmum sama-sama berada di dalam masjid, maka syarat-syarat yang di atas ini, artinya tidak ada penghalang, kemudian jaraknya tidak lebih dari 300 dhira', yakni 14.000 cm, ini tidak disyaratkan. Tidak disyaratkan. Ya. Jadi meskipun ada penghalang, kalau sama-sama di dalam masjid, ini tidak disyaratkan harus tidak ada penghalang, harus berjarak. Jadi kalau umpama ada masjid panjang, ya, sampai 1 kilo, umpamanya panjang, besar banget umpamanya, itu tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Yang penting mengetahui gerakan imam, baik dari ucapannya atau perbuatannya, atau ada orang yang menyampaikan, yang disebut muballigh tadi. Itu syaratnya. Yang penting tahu sholatnya imam. Ya, saya bacakan sebuah referensi dalam kitab Kifayatul Akhyar. Ini disebutkan Fa'idha jama'ahuma masjidun aw jami'un sahhat iktida'uh sawa'un inqata'atis sufufu bainahuma aw ittasalat wa sawa'un hala bainahuma ha'ilun am la wa sawa'un jama'ahuma makanun wahid am la. Nah, seperti ini. Andai kata keduanya ada di masjid, ya, baik itu masjid jami atau bukan masjid jami, sahhat iktida'uh, maka sah iktidah, sah bermakmum. Sawa'un inqata'atis sufuf, baik sofnya itu putus-putus di antara keduanya, atau sholat atau nyambung sampai belakang, dia berada makmum berada di belakang sendiri, ya. Wasawa'un hala bainahuma ha'ilun amla, baik di antara keduanya itu ada penghalang atau tidak, ya. Ini tidak mengapa. Wasawa'un, ya, jama'ahuma makanun wahidun amla, baik keduanya ada di tempat satu atau ada di tempat yang lain, ya, yang berbeda. Contoh, imam di bawah, makmumnya di menara, atau imamnya di menara, makmumnya di bawah, seperti itu sah. Bahkan di sini dijelaskan
hatta law kana al-imamu fi manaratin wa hiya al-ma'dhanah wal ma'mumu fi bi'rin aw bil aksi shahah. Andai kata imam ada di menara ini adalah tempat adzan, wal ma'mum fi bi'rin, sedangkan makmum ada di sumurnya masjid maksudnya. Ya. Aw bil aksi, atau kebalikannya sah. Yang penting keduanya sama-sama di masjid. Ya, seperti itu kaum muslimin. Kemudian yang tak kalah penting adalah niat berjamaah. Ya. Niat berjamaah ini penting. Kapan dilakukan niat berjamaah ini? Ya. Kalau makmumnya mulai dari awal, bermakmum mulai dari awal, maksudnya sholatnya makmum dari awal meskipun imamnya sudah mendapat 1 rakaat, ya. Tapi makmumnya dari awal, ya ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, nah itu niat tidak niat menjadi imam. Kalau sampai tidak niat imam tapi mengikuti gerakan imam, ini batal, tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena dia telah menghubungkan sesuatu tanpa niat. Nah ini main-main namanya dalam ibadah. Nah seperti itu. Yang ke-9, runtutan sholatnya imam dan makmum ini sesuai runtutannya, ya, pekerjaannya itu sesuai, ya. Sekalipun berbeda bentuknya, maksudnya sekalipun berbeda sifatnya, bukan bentuknya, sifatnya, ya. Contoh, imam sholat fardu, makmum sholat sunnah atau sebaliknya, itu boleh. Atau imam sholat qadha, makmum sholat ada, itu boleh. Kenapa? Selagi runtutan kaifiyatus sholahnya itu sama, itu tidak mengapa. Tata cara sholatnya itu sama, ini tidak mengapa. Beda hanya kalau ada orang bermakmum dengan orang yang lagi sholat jenazah, maka ini tidak boleh. Kenapa? Karena runtutan sholatnya, ya, ini tidak sama. Nah seperti itu. Atau rangkaian sholatnya ini tidak sama. Ini yang ke-9. 10, makmum harus sesuai. Maksudnya harus sesuai, harus selalu mengikuti imam, ya. Di setiap kesunahan yang terlalu mencolok andai kata tidak mengikuti imam, ya. Seperti imam melakukan sujud tilawah, makmum harus ikut, sebab kalau tidak ikut ini terlalu mencolok, ya. Imam melakukan kunut, makmum harus melakukan kunut. Kalau tak sampai tidak melakukan kunut, ini terjadi ketimpangan. Ini orang bermakmum apa tidak? Ini seperti itu. Ya. Meskipun hukumnya sunnah, tapi karena terlalu mencolok, ya, maka dalam kesunahan yang terlalu mencolok, makmum wajib mengikuti gerakan imam. Nah, seperti itu. Yang ke-11, makmum harus mengikuti gerakan imam. Maksudnya bagaimana? Apa yang dilakukan imam harus dilakukan makmum. Contoh, imam ruku, makmum harus ikut ruku. Ya. Makmum iktidal, makmum harus iktidal. Imam sujud, makmum harus sujud. Tidak boleh menyelisih dalam perbuatannya. Oleh karena tadi dijelaskan, tidak boleh bermakmum kepada yang rangkaian sholatnya ini tidak sama. Nah, seperti itu. Itulah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, sekedar syarat-syarat menjadi makmum. Kan tetapi masih banyak pembahasan. Nah, pembahasan bagaimana tentang
makmumnya qari kepada ummi. Ini banyak seperti apa pembahasannya, kemudian makmum ini ada berapa. Insya Allah kalau Allah izinkan akan saya bahas semuanya insya Allah ya, kalau ada waktu. Kemudian kalau kaum muslimin ada yang kurang paham atau ada pengalaman pribadi, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Bila kurang paham, tanyakan di kolom komentar, atau bersifatnya privat, silahkan WA kami. Nanti nomornya saya cantumkan di deskripsi. Demikian kaum muslimin, kurang lebihnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.